Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan wa'afiatan. Tentu ini semua karena rahmat, ma'unah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat-nikmat yang nikmat tersebut apabila kita ingin menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah inilah yang mampu untuk kita rasakan saat ini, hingga kita pada malam hari ini dimudahkan untuk menuju ke rumah Allah, Masjid Nurul Islam di perumahan Bukit Cemara 7 dalam keadaan sehat dan wa'afiatan, penuh dengan iman dan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dengan maksimal kita beribadah di bulan Ramadan ini. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan qiyam kita diberikan pahala besar oleh Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan dijadikannya kita hamba-hamba Allah yang kelak di yaumil qiyamah diizinkan untuk masuk ke dalam sebuah pintu ini disebut dengan babur rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini di malam insyaallah kita menginjak malam yang ke-14 dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1446 Hijriah di tahun ini. Kami ingin menyampaikan sebuah kisah, dan kita ambil hikmahnya dari kisah yang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kita tahu bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah di antara 8 besar yang beliau digelari dengan as-sabiqun al-awwalun, di antara para sahabat yang mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di antara mereka ya awal-awal memeluk Islam. Dan di antara 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberikan jaminan masuk ke dalam surga tanpa hisab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkat derajat ini tidak diperoleh secara cuma-cuma. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bahkan beliau merupakan perisainya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa pertempuran. Tak jarang kaum muslimin menyebutnya adalah zombinya kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan pujian terhadap Thalhah bin Ubaidillah, jikalau kalian ingin melihat seorang yang syahid yang tengah berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan puncaknya ketika beliau syahid di salah satu pertempuran, dalam pertempuran Wuqatul Jamal, didapati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu luka-luka di hadapan tubuh beliau itu sampai 65 hingga 67 tusukan-tusukan tombak, sabetan-sabetan pedang, ya, dan senjata-senjata musuh lainnya. Ini betapa heroiknya kepahlawanan dan keberanian yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah. Maka pantaslah jaminannya adalah surga tanpa hisab oleh Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan hari kiamat dibangkitkan, dan beliau berada di depan pintu surga. Malaikat datang keluar ingin menyambut
di antara hamba-hamba Allah yang berhak untuk memasuki surganya. Flashback, ada dua hamba Allah Subhanahu wa taala, dua orang pemuda yang sebelumnya datang dari wilayah Bali untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Dua pemuda ini Masya Allah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah-perintah Allah. Pemuda pertama saking sungguh-sungguhnya, seluruh pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat diikuti oleh beliau sampai puncaknya beliau syahid di medan Lagrah. Pemuda yang kedua juga tak kalah kesungguhannya hingga Allah Subhanahu wa taala tangguhkan usianya 1 tahun kemudian dan bertemu pada bulan Ramadan. Singkat cerita, ketika Allah mewafatkan kedua hamba Allah tersebut, maka Talha bin Ubaidillah bermimpilah yang tadi kami sampaikan. Dipanggil dahulu, yaitu adalah ternyata pemuda yang kedua, bukan pemuda yang pertama. Dan ini yang membuat ta'ajjubnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau hendak masuk pula, maka dikatakan kepada beliau oleh malaikat, belum waktunya engkau masuk ke dalam pintu surga. Terbangunlah beliau dari mimpinya, kemudian disampaikanlah kepada para sahabat yang lainnya, dan para sahabat dibuat terkagum-kagum dengan mimpi yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah. Lantas kemudian karena kebimbangan dari para sahabat dan ketakjuban mereka, kenapa harus pemuda yang kedua, bukan pemuda yang pertama yang dipanggil dulu untuk masuk ke dalam surga? Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun menjawab dengan senyuman dan berkata, "Madza ta'jabun?" Apa yang kalian herankan? Apa yang kalian kagumi? Bukankah jelas pemuda yang kedua telah Allah tangguhkan usianya 1 tahun kemudian dari pemuda yang pertama yang syahid dahulu? Bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa di dalamnya, dia sholat di dalamnya, dia melaksanakan ketaatan-ketaatan lainnya di dalam bulan Ramadan, dan dia berjumpa dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Nah, jikalau sudah begitu kondisinya, maka jelas level mereka di antara dua orang ini bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Subhanallah, karena Allah berikan afiah kepada hamba Allah yang kedua, maka levelnya lebih tinggi dengan beberapa tingkatan derajat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Teringat dengan sebuah khutbah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Humaid hafizahullah taala. Beberapa waktu lalu kami menjalankan ibadah umrah dan beliau sampaikan dalam khutbah Jumatnya tentang makna afiyah. Makna afiyah singkatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang kepadamu, dan usia itu mampu engkau manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepadamu dan engkau banyak memanfaatkan dari sisa usiamu kebermanfaatan untuk umat, itulah afiyah. Afiyah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadamu, rezeki ilmu, rezeki harta, dan engkau mampu untuk mendermakan ilmumu, mendermakan dari harta sebagian hartamu hanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah afiyah. Ketika Allah tutup dirimu dengan husnul khatimah, kau diselamatkan dari huru-hara ketika nazar iblis datang mengerumuni dirimu hanya untuk memurtadkanmu, kau diselamatkan oleh Allah mati dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Itu adalah afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika puncaknya, ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirimu dari azab siksaan kelak pada hari yang dibangkitkan yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkanmu masuk ke dalam surga. Pertama kali kakimu menapak ke dalam surga, itulah afiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa afiyah itu telah ada pada diri kita. Afiyah adalah keselamatan. Afiyah adalah perlindungan dari Allah. Afiyah adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Afiyah adalah kita diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Masuk kita di bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan siam dan qiyam di dalamnya, hanya mengharapkan iman, mengharapkan pahala besar agar diampuni dosa-dosa kita. Kita telah merasakan afiyah ini. Ikhwatal iman, mari bersama kita merawat afiyah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mati tidak harus dia harus tua dulu. Mati tidak harus dia sakit dulu.
pemuda teman kami sehat walafiat, bugar, nge-gym tiap hari, qadarullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat dia mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua. Siap-siap kita bawa dengan bekal sebaik-baiknya, takwa dimaksimalkan, taat pada Allah kita maksimalkan, murnikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal inilah yang akan kita bawa dengan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya afiah-afiah yang telah Allah berikan kepada kita. Mari di Ramadan ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri, jadikan Ramadan ini lebih berharga dan lebih bermakna dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ingatkan diri kita dengan kematian, karena kematianlah yang lebih dekat ketimbang dari ulang leher kita. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhir bersama dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.